Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vidya Udawati dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Broadcasting. Di sini saya akan menjelaskan tentang cybercrime dari tugas besar 1 mata kuliah Cyberculture. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah tren perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreativitas manusia. Namun, dampak negatif pun tidak bisa dihindari. Tatkala pornografi marak di media internet, masyarakat pun tidak bisa berbuat banyak seiring dengan perkembangan teknologi internet menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus cybercrime di Indonesia seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, penyadap transmisi data orang lain, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dihendaki di dalam programmer komputer. Adanya cybercrime telah menjadi ancaman stabilitas sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet dan intranet. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ada definisi cybercrime. Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Kejahatan jenis ini terbagi menjadi 4 kelompok kejahatan, yakni kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, malpraktek, dan kejahatan individu. Karakteristik unik dari kejahatan di dunia maya tersebut antara lain menyangkut 5 hal, yaitu yang pertama ada ruang lingkup kejahatan, yang kedua sifat kejahatan, yang ketiga pelaku kejahatan, yang keempat modus kejahatan, dan yang terakhir adalah jenis-jenis kerugian yang ditimbulkan. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu apa saja penanganan dari cybercrime? Yang pertama ada cyberpiracy, penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer. Yang kedua, cyber trespass, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu. Yang ketiga ada cyber vandalism, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan data di komputer. Untuk pertanyaan yang ketiga ada jenis-jenis cybercrime. Yang pertama, cybercrime sebagai tindakan kejahatan murni, yaitu merupakan tindakan kriminal, merupakan kejahatan yang dilakukan karena motif kriminalitas. Kejahatan jenis ini biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan. Contohnya kejahatan carding, yaitu pencurian nomor kartu kredit milik orang lain. Untuk yang kedua ada cybercrime sebagai tindakan kejahatan abu-abu, yaitu menentukan apa yang merupakan tindakan kriminal atau bukan mengingat motif kegiatannya. Terkadang bukan untuk kejahatan, yaitu salah satu contohnya adalah robbing atau post scanning. Untuk yang ketiga ada cybercrime yang menyerang individu atau kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng. Contohnya pornografi atau cyberstalking. Untuk yang keempat ada cybercrime yang menyerang hak cipta atau hak milik. Kejahatan ini dilakukan pada hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, merubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau umum ataupun demi materi dan non-materi. Untuk yang kelima ada cybercrime yang menyerang pemerintah. Untuk ini yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak, ataupun merusak keamanan suatu pemerintah yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintah atau menghancurkan suatu negara. Nah, untuk pertanyaan keempat ada faktor penyebab cybercrime. Untuk yang pertama ada akses yang tidak terbatas, saling terhubung antara jaringan yang satu dengan yang lain memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Untuk yang kedua, kelalaian penggunaan komputer. Untuk yang ketiga, mudah dilakukan dengan risiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Untuk yang keempat, para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu besar, dan fanatik akan teknologi komputer. Untuk yang kelima, kurangnya perhatian masyarakat dan
penegak hukum. Untuk yang keenam, sistem keamanan jaringan yang lemah. Untuk yang ketujuh, cyber dipandang sebagai produk ekonomi. Nah, untuk contoh kasusnya yaitu eh, kasus Ariel dan Luna Maya. Kejahatan ini memiliki modus untuk membuka kasus ini terjadi saat ini dan sedang dibicarakan banyak orang. Kasus video porno Ariel atau Peter Pan dan Luna Maya dan Sutari. Video tersebut diunggah di internet oleh seorang yang berinisial RJ. Dan sekarang kasus ini sedang dalam proses. Untuk itu, penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.